Tapi seumpama nih ada beberapa orang yang menonton episode ini kemudian ternyata mengalami hal yang serupa dan pada saat ini tuh nggak ngerti bagaimana caranya untuk reach out-nya gitu. Ya, jadi dulu juga saya seperti itu sih. Bagaimana caranya bisa keluar dari keadaan ini gitu. Karena efeknya luar biasa ya. Hai the people, welcome back to Edu Talk by FKIP UKWMS dan dalam episode ini kita masih bareng sama Kak Tari. Ya. Bagaimana kabarnya Kak Tari? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Oke, kalau yang kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang Kak Tari itu siapa gitu ya, kemudian juga tentang bagaimana toleransi yang ada di kampus ini gitu ya. Kita mau hari ini ngobrol yang sedikit lebih berbeda ini ya. Puji Tuhan ini adalah selama berkuliah juga selama menjadi dosen tuh Kak Tari nggak pernah dibeda-bedakan, bener ya, nggak pernah menerima yang namanya diskriminasi. Jangankan diskriminasi, semuanya aja saling support, betul ya. Nah, tapi kan kita juga tahu ada banyak kasus di mana entah itu di sekolah ataupun di institusi pendidikan yang lain itu masih kerap terjadi yang namanya bullying gitu ya. Gimana nih menurut Kak Tari nih? Masa-masa sekarang ini apakah Kak Tari tuh masih tahu gitu ya, ada loh di sini, ada loh di sana gitu. Iya, dimanapun pasti ada ya. Tapi bullying itu kan nggak hanya ke fisik tapi verbal juga ya. Jadi orang terdekat pun bisa jadi membuli kita begitu kan. Tapi tergantung kita ya menerimanya. Nah ini pengalaman saya sebenarnya juga dulu itu sering. Jadi nggak di S1 sih sebenarnya. Ketika masih sekolah, jadi yang masih kecil sampai agak besar begitu. Saya sering menerima bullying juga sih. Nah, dari situ saya merasakan efek atau dampaknya luar biasa dari bullying itu. Jadi orang-orang yang di sana yang mendengarkan podcast ini, kalian harus tahu bahwa bullying sekarang itu akan berakibat nantinya ke depannya. Entah itu 1 tahun, 2 tahun atau beberapa tahun kemudian itu pasti akan berakibat sekali. Saya mengalami sendiri. Jadi ketika dulu masih kecil ya masih sekolah begitu sering dibully. Akhirnya ketika bertemu dengan orang hanya berdua begitu aja itu sudah takut. Sudah takut dan melihat matanya orang itu sudah enggak bisa sama sekali. Apalagi ngomong-ngomongan berdua begitu. Wah, enggak bisa. Jadi benar-benar saya tuh kayak orang yang gak berani ketemu siapapun. Mau ngomong aja sudah gak berani. Apalagi dulu yang benar-benar saya alami itu ketika bekerja kelompok begitu. Nah, saya itu tahu jawabannya apa. Tetapi dalam hati saya itu sudah ketakutan sendiri. Kalau saya jawab salah nanti saya kena bully gini-gini kayak gitu. Akhirnya saya cuman diem, memendam saja begitu ya. Saya merasakan sekali sampai sekarang pun masih ingat begitu. Somehow jadi trauma ya. Trauma, iya benar. Akhirnya bertambahnya umur juga kok tambah semakin ini ya, saya kok semakin gak berani sama orang ya. Sampai di SMA juga efeknya juga luar biasa sekali. Apalagi kalau sudah SMA kan kita sering presentasi lebih sering di depan ujian praktek apa-apa. Ketika ujian praktek itu ujian praktek drama kalau nggak salah dulu itu di depan. Saya itu di depan kelas ngelihati orang-orang itu sudah
sudah belajar seharian menghafalkan teks untuk drama, hilang begitu saja dan nggak bisa ngomong sama sekali. Jadi kalau yang di film-film itu ada yang kelihatan kayak orang-orang itu menakut-nakuti gitu, bahwa sebenarnya itu ketakutan tersendiri itu benar ya bener. kayak. Itu karena efek dari bullying dulunya. Itu karena membuat diri kita itu tidak percaya diri, ketakutan sendiri. Itu efek yang ada di saya. Bisa jadi teman-teman yang lain yang dulunya pernah dibullying itu mungkin efeknya juga berbeda-beda ya. Tapi yang saya rasakan adalah nggak percaya diri, takut sama orang, ngelihat mata aja sudah nggak bisa. Terus waktu kuliah itu masih saya rasakan sekali, apalagi kami kan ada ini ya mengajar anak-anak begitu. Nah, saya mencoba untuk ini sih mengajar di depan. Baru menulis judul materi dan lihat ke belakang, saya refleks lari. Blank gitu ya. Itu kan blank ya, pasti. Tapi saya refleks lari karena lari. Iya, bukan lari tapi lari. Lari keluar ruangan. Karena benar-benar takut sekali. Di depan ruangan saya duduk, kok saya jadi begini ya? Saya kok gak bisa melewati ini. Pokoknya banyak pemikiran saya kok. Akhirnya suatu saat saya punya pikiran saya harus berubah gitu kan. Saya nggak bisa kayak seperti ini terus. Terus lihat teman-teman ikut presentasi kok lancar ya ngomongnya. Terus orang lain kok ngomong berdua kok enak ya. Maksudnya kok mereka nggak takut ya. Terus bekerja kelompok, mereka presentasi depan, kok enak penyampaiannya ya. Kok saya nggak bisa. Akhirnya saya menantang diri sebenarnya. Saya harus bisa seperti orang-orang yang bisa menatap mata orang lain, bisa menyampaikan atau presentasi dengan baik begitu kan. Meskipun tidak baik ya setidaknya saya harus belajar begitu kan. Saya tuh dulu ngomong aja gugup sama sekali. Sudah gak bisa berucap. Kayaknya sekarang gitu udah gak percaya deh kalau dulu gugup ya. Karena sekarang udah lancar banget loh ini ya. Meskipun masih ada gugupnya tapi itu karena saya menantang diri ya. Menantang diri karena saya sadar sekali. Karena saya punya kekurangan. Saya harus meningkatkan kepercayaan diri. Saya harus berani ngomong di depan orang banyak begitu kan. Akhirnya saya ikut organisasi. Saya dulu ikut BEM ya. Ikut BEM itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa ya, itu people yang ada di FKIP di UKWMS ya. Nah, itu saya ikut setahun. Nah, di organisasi itu kan pasti banyak hal yang menantang diri saya. Terutama bekerja kelompok, kemudian diskusi. Kemudian sesekali juga harus ke depan menyampaikan pidato dan lain sebagainya, apalagi menjadi ketua pelaksana. Nah, itu kan pasti menantang diri ya. Saya akhirnya ini belajar banyak, melihat orang-orang bagaimana berbicara, menghilangkan gugup itu bagaimana begitu. Kemudian saya juga punya cara sendiri ketika stres, ketika bingung, ketika gugup itu harus menyelesaikannya bagaimana? Prakteknya ya. Praktek gampangnya. Nah, itu biar saya nggak keterusan begitu kan. Akhirnya saya menemukan titik itu. Saya biasanya kalau stres atau bingung dan lain-lain itu saya lihat pemandangan. Jadi kita kan di gedung sini kan ada yang lantai 7 ya. Jadi saya naik ke atas bukan hal yang lain tuh ya. Bukan. Tapi lihat pemandangan. Nah, hijau-hijau gitu ya. Terusan lihat ketinggian itu, lihat pemandangan kok bagus, luar biasa. Itu dalam pikiran saya itu langsung celing begitu. Maksudnya yang tadinya stres kemudian bingung itu rasanya bisa lega begitu. Jadi healing tuh sebenarnya nggak harus jalan-jalan kok ya. Benar. Naik aja ke lantai yang agak tinggi kemudian melihat pemandangan. Boleh dicoba itu people. Itu saya ya. Bisa jadi orang lain juga punya caranya sendiri. Dan saya menemukan hal lain juga. Jadi ketika stres
berangkatlah ke supermarket, lihat harga-harga, diskon. Nah ini berhubungan sama yang kemarin suka angka. Suka angka, bener. Itu langsung fresh juga. Nah ini teman-teman yang lain pasti punya cara sendiri ya. Atau ada yang stres banyak makan tambahan. Nah itu kan juga caranya masing-masing ya. Kelihatan ya. Saya juga sering nyemil ya. Iya, oke. Ya seperti itu. Jadi akhirnya menantang diri ya. Menantang diri. Kemudian tahun berikutnya saya dipilih menjadi ketua BEM. Sampai kepada jadi ketua loh Edu People, bayangkan ya toh. Nah itu ketika jadi ketua BEM itu saya kepikiran, wah saya ini gak bisa ngomong. Nah ini kalau jadi ketua BEM pasti banyak pidatonya, banyak komunikasi dengan orang lain. Nah saya gimana? Saya ini gugup, saya ini gak percaya diri kayak gini. Nah itu pikiran saya kayak bulet sendiri di sini ya. Tetapi saya mencoba untuk melewati itu step by step. Banyak hal yang saya peroleh begitu, pengalaman-pengalaman dengan terbiasa komunikasi dengan orang, dengan diskusi ketika di dalam organisasi, kemudian pidato juga meskipun jelek atau tapi kan setidaknya melatih diri untuk percaya diri, untuk berani juga. Itu salah satu cara kita untuk menghilangkan efek dari bullying juga, karena efek yang saya alami itu tidak percaya diri, tidak berani melihat orang begitu, tidak berani di depan banyak audiens begitu, 10 orang atau 5 aja saya nggak berani itu, apalagi banyak gitu kan. Tapi proses itu yang membuat saya akhirnya seperti ini. Akhirnya kemudian kuliah lanjut S2, banyak presentasi. Kemudian semakin digempur tertantang akhirnya, dan mau nggak mau harus berhadapan dengan orang, mau nggak mau harus berani ngomong di depan begitu kan. Nah itu kan prosesnya sudah dari awal sampai kepada akhir ya Kak Tari, maksudnya bahwa sudah mencoba untuk menantang diri, kemudian masuk ke Ormawa. Tapi mungkin saya pengen kulik sedikit gitu ya, sedikit tarik ke belakang di proses bagaimana atau di momen dimana Kak Tari itu benar-benar pada saat merasakan atau pada saat dibully itu kalau saya boleh tanya berarti SD SMP ya, kisaran SD SMP berarti. Sekitaran ya ketika di bangku sekolah ya. Iya. Nggak hanya dari teman-teman sekolah aja, bisa jadi dari lingkungan juga. Gitu nah itu kan pasti butuh waktu gitu ya. Dan pada saat mengalami itu tuh pernah nggak reach out kepada entah itu orang yang lebih tua, ya mungkin orang tua atau mungkin beberapa orang kenalan yang mungkin bisa membantu dalam posisi itu gitu. Karena mungkin kita berharap nggak ada ya people yang mengalami hal yang sama. Tapi seumpama nih ada beberapa orang yang menonton episode ini kemudian ternyata mengalami hal yang serupa dan pada saat ini tuh nggak ngerti bagaimana caranya untuk reach out-nya gitu. Ya, jadi dulu juga saya seperti itu sih. Bagaimana caranya bisa keluar dari keadaan ini gitu. Karena efeknya luar biasa ya. Karena nggak langsung efek waktu itu juga, tapi itu kan kedepannya begitu kan. Nah itu saya juga kebingungan, pasti di sekolah itu harus tugas-tugas begitu kan, harus menerangkan di depan apa-apa. Itu kan saya juga akhirnya nggak bisa, karena harus menjelaskan saya nggak bisa, harus ini saya nggak bisa. Nah itu akhirnya membuat saya ini ya, mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri ya. Saya punya kekurangan banyak sekali. Saya bukan orang yang pintar juga, tetapi saya harus menjadi diri sendiri yang tidak seperti kemarin. Karena saya ingin berkembang. Saya nggak mau setiap harinya berarti ya kalau kemarin. Saya nggak mau stuck
begitu aja, tetapi saya ingin berkembang karena kemauan diri. Saya melihat orang lain bisa sukses, bisa berkembang, kenapa saya enggak, begitu kan? Karena dari awalnya iri, bukan iri ke negatif ya, tetapi iri lebih ke ingin juga seperti itu. Kenapa orang lain bisa ngomong lancar, saya kok nggak bisa? Nah, kenapa orang lain bisa ngomong di depan dengan pede, tapi saya nggak bisa. Saya selalu bersembunyi kalau di depan begitu ya, sama teman-teman. Saya selalu bersembunyi di belakang teman saya, mencari paling belakang, dan saya pasti ngintip begitu. Itu efeknya luar biasa kan. Nah, ini teman-teman yang di sana, yang di luar sana merasa seperti yang pernah saya rasakan, kalian layak untuk keluar dari masalah itu ya. Jadi temukan cara untuk keluar, karena yang tahu diri sendiri adalah kita, begitu. Tetapi kalau teman-teman mau share, mau butuh teman untuk saling berbagi, silakan, saya siap saja, karena saya pernah mengalami itu. Jadi saya juga ingin membantu bagaimana melepaskan itu, karena sangat sulit. Saya sendiri aja mengalami seperti itu, tetapi kalau kalian butuh seseorang untuk menyelesaikan itu, saya siap aja. Ini nomor kontaknya ada di bawah sini di deskripsi. Aja langsung inbox ke betul, YouTube-nya. Betul. Kalau komen takut, inbox aja gitu ya. Nah, ada satu statement tadi yang Kak tadi bilang tuh cukup menggelitik saya sebenarnya, karena ya kalau saya boleh bilang, saya tuh juga pernah mengalami kayak gitu ya, masa-masa bullying. Kalau tadi Kak tadi bilang kepingin lebih baik karena pengen seperti orang lain gitu ya. Kalau orang lain bisa ngomong lancar, kenapa kok saya enggak? Nah, saya tuh dulu kebalikannya Kak tadi ceritanya ya. Jadi saya tuh pokoknya terlalu ya, terlalu pede, terlalu bossy, pokoknya semuanya yang terlalu gitu. Dan ternyata itu yang membuat saya tuh dibully sama teman-teman kayak gitu, karena ada salah satu provokatornya gitu ya, itu yang membuat teman-teman di sekitar saya itu bahkan meninggalkan saya kayak gitu. Nah, itu tuh cukup ini ya, karena saya cukup ekstrovert. Jadi kalau ada di satu kelas gitu ya ceritanya, terus mereka ini buat grup sendiri atau membuat geng sendiri, yang saya tuh ditinggal kayak gitu. Nah, itu cukup membekas karena hampir setiap hari mereka tiba-tiba menyanyikan slogannya mereka, terus saya ketinggalan kayak gitu ya. Dan untungnya pada saat itu, puji Tuhannya, ada satu temen nih yang masih stay gitu ya sama saya, masih mau ngajak ngobrol. Nah, yang lain itu seolah-olah dibuat nggak boleh ngobrol sama saya. Nah, itu kan sampai membuat saya tuh nggak kepengen ke sekolah akhirnya gitu ya, karena ngapain di sekolah juga nggak ada temen, kelompokan di grup juga susah karena nggak ada yang mau dan lain sebagainya. Kemudian itu makanya saya tadi tanya, ada nggak sih pada saat momen-momen yang Kak tadi itu sebenarnya perlu nggak sih pentingnya reach out kepada orang kayak gitu, dan itu benar-benar penting ya to people. Penting banget. Sampai mungkin bisa ini ya, melakukan hal yang baik kepada semua orang gitu ya. Jadi one day kalau misalnya ada momen yang seperti itu, kita masih bisa reach out sama orang lain kayak gitu ya. Karena setiap orang itu pasti perlu berdukungan ya. Apalagi orang yang korban bullying juga, pasti dia butuh sekali dukungan. Karena untuk melewati masa-masa sulit, efek dari bullying itu susah sekali. Jadi butuh dukungan, terutama keluarga ya. Jangan sampai keluarga sendiri itu yang bullying gitu ya, membuli dia. Betul. Seharusnya kan keluarga itu yang mendukung ya. Menjadi support system yang utama bahkan ya. Dan kalian mungkin banyak orang yang berpikiran, halah, cuman dibilang gitu aja, gondok gini-gini, kok marah. Ya, kita berpikiran halah begitu ya. Tapi itu setiap orangnya kan berbeda-beda ya. Betul. Menerimanya. Bisa jadi hanya hal kecil saja dalam pikirannya bisa besar gitu. Atau hal yang ada orang yang gampang melupakan ya. Tetapi orang-orang tertentu itu kan menganggapnya hal kecil aja sudah
besar dan akhirnya dia tidak percaya diri, kemudian langsung down begitu kan. Nah ini jangan menganggap itu remeh ya. Betul. Teman-teman. Jadi kita nggak tahu kapasitas orang masing-masing. Jadi bullying harus di stop begitu. Dan bukan habit ya, bukan budaya kita juga. Karena kalau kalian sudah membuli orang lain, orang itu pasti akan menerima dampaknya entah beberapa tahun ke depan. Betul. Karena keluar dari itu pun susah. Jadi kalau kalian tidak mau merasakan seperti itu, jangan membuli orang lain. Gitu. Apa yang kita anggap remeh itu belum tentu untuk orang lain juga remeh. Itu mungkin sesuatu yang sangat penting untuk orang lain. Gitu. Wah, ini sangat menguatkan ya sebenarnya ya Kak Taria, dan jangan pernah takut kalau misalnya teman-teman mengalami hal serupa, segera untuk ceritalah kepada kita boleh ya, atau kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitar yang bisa dipercaya untuk bisa menolong teman-teman yang sedang di keadaan demikian. Iya. Thank you so much Kak Tari untuk ceritanya. Percayalah teman-teman, kita berdua ada di sini membuktikan bahwa sekalipun kita pernah menjadi korban bullying, kita juga bisa stand out loh, dan bahkan bisa sampai di detik ini gitu ya menjadi dosen yang tangguh dan bisa menguatkan lagi para mahasiswa dan juga teman-teman yang ada di rumah. Thank you so much. We'll see you again in EduTalk by FKIP UKWMS. Bye.